mau nonton diskusi, tapi dia sendiri yang kabur. Saya kasih pertanyaan malah nggak dijawab. Dia berdalil sesuai dengan nafsunya, padahal dia nggak paham tentang kandungan daripada hadis "Shallu kama ra'aitumuni usolli" itu. Jadi "Shallu kama ra'aitumuni usolli", shallu itu fil amr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Mahmud Reza dalam channel Al-Falanqi Channel. Jadi langsung saja, dalam video kali ini saya akan membahas tentang satu permasalahan dalam kitab fikih, yaitu tentang niat sholat. Karena orang-orang Wahabi ini membuat syubhat-syubhat atau membuat tuduhan-tuduhan yang tidak jelas terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Aswaja ini niatnya hanya usolli saja, hanya dengan mengatakan usolli, itulah niat mereka. Bagaimana bisa sah kata mereka, sedangkan niat itu di hati. Nah, inilah tuduhan yang disampaikan, yang ditunjukkan kepada orang-orang Aswaja oleh orang-orang Wahabi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang niat sholat. Tapi sebelum itu, saya ingin bercerita kepada teman-teman semua tentang kenapa saya ingin membahas tentang masalah niat sholat ini. Nah, jadi sebenarnya tadi ada yang mengajak saya untuk diskusi. Dia ajak saya diskusi. Dia mengatakan dia seakan-akan menentang saya untuk diskusi. Dia ingin mengetahui kadar keilmuan saya. Padahal sebenarnya saya juga masih dalam tahap belajar. Tapi karena dia mengajak saya diskusi, maka saya ladenin. Dalam video ini saya akan tampilkan chatnya. Jadi dia mengajak saya diskusi lewat kolom komentar YouTube. Jadi dia berkomentar di sana, mengajak saya diskusi. Siapa takut, saya bilang, ya kan. Jadi memang ini yang mengajak saya diskusi ya bayi-bayi Wahabi yang mungkin mereka kepanasan mendengar ustadz mereka senantiasa dihujat. Padahal niat kami itu bukan ingin menghujat, kita ingin meluruskan. Karena jangan sampai pemahaman yang salah ini tersebar ke masyarakat sehingga pemahamannya seperti itu. Maka kami membuat video untuk meluruskan pendapat-pendapat kaum Wahabi, ustaz-ustaz Wahabi, supaya masyarakat itu paham yang mana benar, yang mana yang salah. Kemarin kan contohnya seperti rukun wudu. Masa rukun wudu cuma 2? Nah, itu menurut saya perlu diluruskan dengan cara membuat video tandingan, membuat video juga supaya orang-orang melihat ternyata rukun wudu itu enggak cuma 2. Nah, begitu. Ya, kayak perkara-perkara yang membatalkan wudu. Masa kotoran anjing bisa membatalkan wudu? Nah, itu harus kita luruskan. Tapi tapi orang-orang Wahabi ini enggak paham. Mereka mengatakan kita mengejek ustadznya. Apalah. Makanya mereka berkomentar di salah satu video saya, mengajak saya diskusi. Komentarnya seperti ini. Tapi saya lawan. Dia bilang pertama, ini dari akun yang bernama Amri Dafon. Jadi nama akunnya itu Amri Dafon. Dia mengatakan, ya Salafi Wahabi yang benar. Apa kamu punya ilmu untuk membuktikan bahwa Aswaja itu benar? Dia bertanya, tanda tanya. Saya sanggup membuktikan bahwa kamu salah. Berani diskusi? Dia memberikan tantangan. Berani diskusi? Karena benar adalah kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Ayo kita diskusikan dan jangan mempermalukan sorban di kepalamu. Sementara ilmumu minus. Karena memang di video yang dia komentar itu saya pakai sorban. Dia bilang
jangan mempermalukan sorban di kepalamu. Seakan-akan dia tuh benar-benar ingin menantang saya begitu. Mari kita diskusi dalam hal sholat. Apakah sholat yang aswaja dan kamu lakukan itu berdasarkan sunnah dan sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, atau telah bercampur dengan tasawuf yang menyesatkan? Seakan-akan dia paling paham tentang mazhab Syafi'i. Ayo diskusi kalau kamu punya nyali. Jangan hanya jadi pecundang. Saya salafi menentang kamu. Nah, betul-betul kata-katanya itu ingin menentang sekali. Ya udah, saya sebagai santri sejati Ahlus Sunnah wal Jamaah, masa dia tentang seperti itu tidak siap? Ya siap dong ya. Saya tidak mungkin membuat video terus tidak mempertanggungjawabkannya. Saya siap mempertanggungjawabkannya apapun resikonya. Nah, saya siap. Kalau Anda menentang saya diskusi, saya siap. Maka ini saya kirim nomor saya. Saya kirim nomor handphone saya kirim. Kemudian saya mengatakan, silakan hubungi saya kalau Anda mau diskusi. Aswaja tidak akan pernah goyang kalau hanya sekedar ancaman mau diskusi. Silakan hubungi saya, insya Allah saya ladenin. Nah, saya kasih jempol baru kasih kacamata. Nah, kemudian dia bilang, ya seharusnya kan kalau memang dia siap diskusi, saya kasih nomor langsung dia telepon saya atau minimal dia chat saya lewat WA. Tapi ini malah tidak. Dia bilang, hubungi kamu. Siapa kamu rupanya mesti saya hubungi? Tadi kan kamu ajak diskusi, saya kasih nomor malah bilang begini. Ya. Saya nggak butuh nomormu, saya nggak butuh nomor HPmu, karena yang saya mau tahu adalah kadar keilmuanmu. Kenapa kamu berani berbicara terlalu jauh tentang salafi, tanpa ilmu dan penuh dengan kebodohan? Kita diskusi di sini. Saya mau tahu dan agar semua lihat apakah ada aswaja dan kamu memang ahlu sunnah atau ahlu bid'ah. Jadi seakan-akan itu dia menentang saya supaya saya ini dilihat banyak orang kalau saya ini salah. Kemudian dia mengatakan, saya kasih judul. Jadi dia sendiri yang memberikan judul tentang diskusinya. Saya kasih judul, apakah niat sholat yang secara zahar, bukan zahar ya. Ini cara nulisnya saya salah. Cara bahasa Arabnya saya salah, apalagi mau diskusi masalah sholat. Bahasa Arabnya saya salah, bukan zahar. Zahar itu artinya bunga. Bukan zahar, jahar, pakai jim, huruf jim ya. Artinya mengeraskan suara. Kalau zahar itu artinya bunga. Zahar atau syir, ini juga salah syir ini, bukan syir tapi sir. Sir itu rahasia atau pelan. Apakah niat sholat yang secara jahar atau sir usolli yang dipraktekkan aswaja itu berdasarkan sunnah Nabi? Nah, jadi usolli, apakah usolli itu berdasarkan sunnah Nabi? Maksudnya begitu. Ingat bahwa niat itu adalah wajib. Jadi wajib berdasarkan perintah dan cara Nabi dalam tata cara pelaksanaannya. Karena Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Silahkan jawab. Jadi ini hadis andalan Wahabi nih. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis andalannya itu, sehingga orang-orang yang salatnya di luar kepahaman mereka anggap bid'ah karena tidak sesuai dengan Nabi. Maka saya jawab begini. Saya ketawa dulu. Wak. Rupanya kamu takut ya diskusi lewat WhatsApp. Kamu bilang kamu tadi bilang dalam hadis, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Pertanyaan saya, apakah kamu pernah melihat Nabi sholat? Dia kan tadi berdalil, sholatlah sebagaimana Rasulullah, karena Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Maka saya tanya, apakah pernah kau melihat Nabi sholat? Memahami hadis itu pakai teori bosku. Nah, kemudian dia jawab, ini tanda menyerah dia menyerah tapi tidak berterus terang. Dia ngeles pakai bahasa kiasan. Padahal dia itu sudah nyerah, nggak bisa jawab. Dia bilang, dari jawabanmu ini saya sudah bisa tahu bagaimana kualitas keilmuanmu. Udah ya, nggak usah dibalas lagi. Ternyata kamu hanya
aswa jongos tanpa ilmu. Bilang aja nggak bisa jawab. Itu tadi teman-teman ya. Dia mau nonton diskusi, tapi dia sendiri yang kabur. Saya kasih pertanyaan malah nggak dijawab. Dia berdalil sesuai dengan nafsunya, padahal dia nggak paham tentang kandungan daripada hadis sallu kama ra'aitumuni usolli itu. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sallu itu fil amr. Dia menyimpan domir yang kembali kepada para sahabat. Jadi dalam ilmu nahwu itu domirnya mukhatab, ya, mukhatab. Jamak mukhatab. Jadi sallu. Jadi domir itu kembali kepada para sahabat. Jamak mukhatab. Maksudnya kumpulan orang yang diajak berbicara. Siapa yang diajak berbicara? Rasulullah. Masa kita? Masa para Wahabi? Enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Jadi masuk hadis itu bukan Wahabi yang diajak berbicara, bukan. Tapi sallu domir jamak mukhatab itu kembali kepada para sahabat. Jamak mukhatab itu maksudnya kumpulan orang yang diajak berbicara. Jadi Rasulullah sebagai mutakallimnya, mukhatabnya ada para sahabat. Jamak kumpulan para mukhatab. Jadi perkataan Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu maksudnya para sahabat. Wahai para sahabatku, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Karena memang Rasulullah, para sahabat melihat Nabi sholat. Nah, jadi jangan orang-orang Wahabi jangan terlalu jahil menggunakan dalil ini, ya. Emangnya kalian melihat Nabi sholat? Emangnya yang Nabi bersabda untuk kalian para Wahabi? Enggak. Jadi jangan sok-sok merasa paling pintar sehingga sholat itu langsung loncat menggunakan hadis. Langsung pokoknya saya sholat ikut hadis, ikut Rasulullah, enggak mau ikut para ulama. Ini jahil namanya. Jahil merokap. Jahil merokap namanya itu. Jadi makanya ada mazhab ya. Makanya ada mazhab. Jadi mazhab itu sebenarnya banyak. Dulu banyak mazhab. Tapi sekarang itu tinggal 4. Kenapa? Karena yang masih lengkap data-datanya sampai sekarang itu tinggal 4 mazhab ini. Itu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, dan mazhab Hambali. 4 mazhab inilah yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengikuti rangkaian-rangkaian ibadah sesuai dengan Rasulullah SAW. Lah kenapa ikut mazhab gak ikut Rasulullah SAW? Kita ini udah jauh sekali zamannya dengan Rasulullah. Kita sudah jauh 1400 tahun yang lalu. Tidak mungkin kita mau langsung sholat sebagaimana Rasulullah sholat, sedangkan kita nggak melihat Rasulullah. Nah, makanya ada mazhab. Jadi ilmunya Rasulullah SAW tentang sholat itu diwariskan kepada para sahabat. Dan sahabat melihat langsung bagaimana Rasulullah sholat. Ya. Para sahabat juga ini mewariskan ilmunya kepada para tabi'in. Kepada tabi'in. Tabi'in ini adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka hidup di zaman Nabi, tapi tidak berjumpa dengan Rasulullah. Nah, itu bedanya. Kemudian tabi'in mewariskan ilmunya kepada tabi'ut tabi'in di bawahnya. Nah, kemudian tabi'ut tabi'in mewariskan ilmunya kepada para ulama-ulama setelahnya. Kemudian para ulama lagi mewariskan kepada murid-muridnya, sampai ilmu Rasulullah SAW bagaimana sholat itu sudah sampai kepada kita. Lewat apa? Lewat mazhab, lewat pandangan ulama. Nah, jadi jangan anda kira kalau kita mazhabnya Syafi'i, sholat ikut Syafi'i, tidak. Kita ini sholat berdasarkan bagaimana cara Rasulullah sholat, tapi ikut pemahaman Imam Syafi'i, begitu. Jadi bukan pemahaman kita sendiri. Karena kalau kita langsung mengambil dalil ya, langsung mengambil sallu kama ra'aitumuni usolli, kita pahami sendiri, maka kita ini akan sholat semua kita. Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik. Kemudian Imam Malik berguru kepada Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada Ibnu Umar kalau nggak salah seperti itu. Jadi ilmunya itu bersanad, bersambung. Kemudian Imam Syafi'i juga mewariskan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya mewariskan kepada murid-muridnya. Muridnya juga mewariskan kepada muridnya. Sampai kepada kita sekarang. Jadi kita ini ilmu itu bersanad. Ilmu itu bersanad. Jadi betul-betul kalau kita ingin sholat dengan cara Rasulullah SAW sholat, kita harus ikut mazhab. Kita harus ikut para ulama. Bukan dengan langsung mengambil hukum lewat hadis langsung. Kita ini siapa?
pertama kita bukan sahabat, yang kedua kita bukan ulama yang mujtahid, bukan. Kemudian saya juga ingin membahas tentang masalah niat. Jadi orang-orang Wahabi itu mengatakan orang-orang Aswaja ini niatnya hanya usolli saja. Niatnya hanya usolli saja. Ini tuduhan yang menurut saya tidak benar ya. Ini menurut saya tidak benar. Kenapa? Karena kami paham betul apa itu niat. Ya, kami paham apa itu niat. Dan ini kita pelajari di pesantren. Dan di sini saya akan menerangkan bagaimana niat yang sebenarnya. Jadi dalam kitab ini kitab Fathul Qorib, kitab fikih ya, mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fathul Qorib dikatakan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Menyengaja untuk melakukan sesuatu dan penyengajaan itu berbarengan dengan pengerjaannya. Jadi cara niat itu dalam hati. Qasdu syai'in, menyengaja. Namanya menyengaja itu di hati tempatnya. Qasdu syai'in muqtaranan bi fi'li. Dan kapan penyengajaan itu? Muqtaranan bi fi'li, berbarengan dengan pekerjaannya. Kapan pekerjaan salat dimulai? Ketika takbir. Jadi pas takbiratul ihram, Allah, di hati itu baru niat. Di hati itu baru niat. Jadi bukan ketika berangkat dari rumah ke masjid kita niat di sana, enggak. Itu bukan niat namanya. Namanya niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kapan pekerjaan salat dimulai? Ketika takbir. Allah. Jadi sebelum selesai takbir Allahu Akbarnya, itu niat di hati sudah selesai. Usolli itu hanya untuk menguatkan niat kita nantinya. Karena biasanya orang itu ragu-ragu takbir Allah, ini sholat zuhur atau asar ini, ragu. Makanya dianjurkan juga mengucapkan usolli sebelum sholat. Tapi kalau misalnya Anda hanya mengucapkan usolli fardhu zuhur lillahi ta'ala tanpa ada niat di hati nantinya, maka tetap tidak sah sholatnya. Karena anda belum niat. Usolli itu bukan niat, tapi lafaz niat. Lafaznya begini loh. Lafaznya itu kalau dilafatkan begini. Tapi kalau sejatinya niat itu di hati. Jadi kalau Anda mengatakan usolli sebelum takbir, terus pas takbir tidak niat di hati, maka batal sholatnya. Nah, begitu. Jadi masalah Anda mengucapkan usolli itu sebenarnya tidak jadi masalah. Mau diucapkan tidak apa-apa, tidak ucapkan juga tidak apa-apa. Intinya Anda niat pas takbir. Karena niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Dan pekerjaan sholat adalah pas takbir. Nah, begitu. Sekarang banyak ini kaum Wahabi yang mempermasalahkan masalah usolli. Bagaimana hukumnya usolli fardhu zuhur? Bagaimana hukumnya? Ya hukumnya kenapa? Kalau Anda mengucapkan usolli sebelum takbir tidak jadi masalah. Ya jadi masalah kalau sudah takbir Allahu Akbar baru mengucapkan usolli. Ini baru batal. Tapi kalau Anda sebelum takbir mengucapkan usolli tidak jadi masalah. Bahkan Anda ketawa pun tidak masalah. Kalau Anda sebelum takbir ketawa, itu tidak membatalkan sholat. Apalagi mengucapkan usolli. Yang membatalkan sholat itu kalau Anda sudah takbir terus ucapkan usolli setelah itu, maka langsung batal sholatnya. Karena ini dianggap sebagai kalamu amdan, berbicara yang sengaja. Sedangkan ini dilarang dalam sholat. Nah, begitulah. Jadi Wahabi itu jangan terlalu dangkal pemikirannya. Buka pikiran kita. Ya. Jadi tuduhan-tuduhan Anda selama ini yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah itu niatnya usolli saja, tidak ada niat dalam hati, itu salah besar. Ya. Kita niat di hati. Dan tempatnya di mana? Tempatnya ketika berbarengan dengan pekerjaan kita. Berbarengan dengan pekerjaan. Begitu juga wudu. Wudu itu kapan niatnya? Ya berbarengan dengan pekerjaan wudu. Kapan pekerjaan wudu dimulai? Pas membasuh wajah. Jadi pas membasuh wajah itu kita niat di situ. Nah, begitu. Jadi saya harap bisa dipahami. Ya. Kemudian ada sedikit perbedaan antara niat sholat zuhur, ada sedikit perbedaan tentang niat sholat fardu dan sholat sunnah. Ya. Kalau sholat fardu itu diwajibkan 3 perkara. Yang pertama qasdu fi'lin, menyengaja melakukannya. Kemudian ta'yinun, menentukan sholat apa. Kemudian yang ketiga niatul fardiyah, niat kefarduan.
Jadi dalam hati itu pas takbir harus niat saya mau sholat wajib, kemudian menentukan sholat zuhur. Begitu. Saya niat sholat wajib zuhur, harus ada ta'yin. Harus ada ta'yin. Itu kalau sholat wajib. Jadi menyengaja betul dalam hati, kemudian menentukan sholatnya apa dan niat kefarduan. Kemudian kalau sholat sunnah 2 saja. Pertama menyengaja melakukannya qasdu fi'lin, yang kedua ta'yin, menentukan sholatnya sholat istisqa kah atau sholat rawatib kah, sholat tahajud kah, sholat apa ya, berarti ditentukan. Tidak wajib niatun nafliyah, tidak wajib niat kesunahan. Yang wajib 2 saja kalau sholat sunnah. Kalau sholat fardu 3. Jadi saya harap sampai di sini teman-teman Wahabi bisa paham, ya, bisa paham masalah niat sholat, dan jangan lagi ada tuduhan-tuduhan. Ini orang Ahlussunnah wal Jamaah kalau sholat usolli, tidak ada niatnya, usolli saja. Tidak ada seperti itu. Jadi usolli itu hanya untuk menguatkan niat. Itu lafaz niat. Niat itu ketika pas takbir Anda ini di hati dengan 3 perkara tadi. Qasdu syai'in, kemudian ta'yin, kemudian niatul fardhiyah. Begitu teman-teman. Jadi mungkin begitu saja video yang saya bisa buat kali ini. Saya harap teman-teman bisa paham, dan kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, saya harap untuk dibagikan kepada saudara-saudara lain agar mereka juga bisa mengambil manfaat di video ini. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.